Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Maher Public Speaking dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya, follow juga Instagram aku @erdinovia_. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Noviadani dari kelas 4 PRC. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang seputaran public speaking. Yaitu di sini saya akan membahas materi tentang teknik vokal. Nah, teknik vokal itu kan dibilang sangat penting dan berpengaruh dalam kita berpublic speaking kan. Nah, di sini kita akan membahas teknik vokal dalam public speaking. Teknik vokal dalam public speaking itu adalah memproduksi suara yang keluar dari diri kita, yaitu akan mengeluarkan suara yang bagaimana dengan suara yang indah, jelas, nyaring, dan ya lebih bagus didengar. Nah, di sini teknik vokal memiliki elemen-elemen dalamnya, yaitu unsur-unsur dalam teknik vokal. Nah, sebelum kita membahas unsur-unsur teknik vokal, di sini teknik vokal juga bukan untuk hanya sekedar dalam bernyanyi. Teknik vokal juga digunakan dalam berpublic speaking. Karena teknik vokal sangat penting dalam berpublic speaking. Nah, jadi di sini kita berpublic speaking juga harus memperhatikan unsur-unsur dalam teknik vokal. Karena ya, public speaking itu yaitu berbicara. Nah, di sini teknik vokal itu unsur-unsurnya ada 9. Itu yang pertama, pernapasan. Pernapasan yaitu suatu kegiatan dalam menghirup udara ke dalam. Kita menarik napas dari dalam lalu dihembuskan melalui hidung. Nah, itu pernapasan yang paling pertama. Tapi yang bagus di sini digunakan yaitu pernapasan diafragma, yaitu pernapasan perut. Karena pernapasan perut itu lebih terkontrol dan suara kita, pita suaranya lebih bagus jadi yang keluar gitu daripada kita menggunakan pernapasan dada dan bahu gitu. Nah, yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi yaitu kejelasan. Artikulasi yaitu kejelasan dalam kita berbicara. Nah, ini sangat penting sekali karena dalam berpublic speaking pasti kita akan memperhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan, kejelasan dalam berbicara. Karena jika tidak jelas dalam berbicara, audiens akan bertanya-tanya atau audiens akan merasa apa yang dibicarakan orang ini tidak menarik. Jadi, kejelasan dalam berbicara itu harus pas, yaitu dalam penyebutan kata seperti A, I, U, E, O harus jelas. Penyebutan huruf mati yang lainnya seperti B, C, D, M, N, F, Z itu harus jelas juga. Yang ketiga, unsur-unsur dalam teknik vokal yaitu intonasi. Nah, intonasi di sini yaitu memiliki makna atau kalimat yang lebih kayak adalah lagu. Intonasi bisa disebut dengan lagu kalimat dalam berpublic speaking. Tapi bukan lagu dalam bernyanyi ya, tapi ini lagu dalam kalimat atau alunan nada. Saat kita menyebutkan suatu nada seperti bisa disebut dengan nada tinggi, nada rendah, nada datar. Nah, intonasi itu kayak mengontrol kita dalam berbicara, ada nada tinggi, nada rendah, dan nada datarnya. Nah, seperti contohnya kalimat aduh. Aduh di sini itu kita bisa mengucapkannya dalam kalimat datar atau kalimat tinggi gitu. Contohnya kalau misalnya kalimat datar, kita kayak bisa kelupaan barang. Misalnya, aduh, aku lupa membawa dompetku, ketinggalan di rumah. Nah, itu kan kita disebutkan kayak intonasinya datar gitu. Kalau kita menyebutkan aduh dalam situasi panik, misalnya suatu bencana alam yang terjadi, misalnya, aduh, bagaimana ini? Rumahku kebakaran, kayak gitu. Nadanya tinggi, lebih tinggi sih, kayak, aduh, rumahku kebakaran, kayak gitu. Itu kan nadanya tinggi sekaligus kayak panik gitu. Nah, intonasi juga harus jelas ketika berpublic speaking. Nah, yang keempat yaitu aksentuasi. Aksentuasi di sini adalah penekanan kata. Disebut penekanan kata atau menitik beratkan suatu kalimat yang penting dalam kalimat berpublic speaking. Selama kita berpublic speaking, pasti ada kalimat yang penting yang harus ada ditekankan. Misalnya, aku pergi ke pasar. Ke pasar itu kita tekankan. Nah, di situ berarti orang jelas, oh berarti tujuan dia adalah ke pasar. Nah, kita harus ada pressuring, yaitu penitik beratan pada kalimat. Aksentuasi yaitu penitik beratan atau penekanan dalam kalimat. Kalimat-kalimat penting, kalimat-kalimat istilah pengutamaan. Nah, di situ akan ada penekanannya agar audiens lebih paham bahwa suatu kalimat itu adalah harus digaris bawahi, yaitu adalah kalimat penting. Nah, yang kelima adalah phrase sharing. Phrase sharing yaitu pemenggalan kata atau pemilihan kata. Nah, phrase sharing ini juga penting guys, karena pemenggalan kata di sini kita harus memperhatikan kata-kata yang lazim atau sesuai kaidah dalam berpublic speaking. Jangan sampai kata-kata yang kotor atau kata-kata yang istilahnya tidak baik kita masukkan dalam berpublic speaking sehingga orang akan mendengar pembicaraan kita itu tidak baik atau tidak patut untuk didengar. Nah, yang keenam adalah power. Unsur yang keenam itu power. Di sini bukan power untuk
beradu mulut atau apa. Di sini power kita itu adalah semangat dalam menyampaikan suatu materi atau kajian ke depan umum. Nah, power itu tuh kita harus mempunyai semangat. Semangatnya itu seperti semangat dalam menyampaikan menggunakan power yang kuat, sehingga audiens itu juga semangat dalam mendengarkan kita gitu, mendengarkan apa yang kita bicarakan, karena kita semangat juga dalam menyampaikannya. Tapi power ini disesuaikan juga dengan situasi, karena kalau kita di outdoor, di lapangan, power kita itu lebih berlebihan gitu. Jadi yang di belakang, yang paling panas-panas di belakang itu jadi semangat gitu. Kalau di indoor gitu, kita juga harus menyesuaikan, karena kalau di indoor kan pakai mic, kalau misalnya di outdoor kan nggak pakai mic gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan mic-nya juga, jangan terlalu powernya kuat, dan mic itu juga kuat gitu, jadi kayak beradu gitu guys. Yang ketujuh itu infleksi. Infleksi di sini adalah naik turunnya suatu vokal. Naik turunnya suatu vokal di sini selama berpublic speaking harus ada jeda itu berhentinya guys, karena kita kalau bicara tuh jangan kayak lancar kayak air gitu, sehingga kita tak memikirkan apa yang dipikirkan audiens. Ini orang berbicara apa, kok lancar kali, kok seolah-olah kamu tuh hanya berbicara satu arah, audiens tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jadi infleksi itu sangat penting, yaitu adanya jeda, adanya teknik menurun dan merendah dalam menaik juga dalam berbicara gitu. Ke-8 yaitu speed atau tempo. Nah, speed atau tempo ini adalah suatu kecepatan atau kelancaran kita dalam berbicara. Tapi kelancaran dan kecepatan dalam berbicara yaitu kita juga menyesuaikan. Jika kita berbicara tentang hal penting, usahakan di bagian penting atau istilah penting itu, atau kita menyebutkan sebuah nama atau sebuah logo yang sangat penting, usahakan di situ kita harus menjelaskannya secara lambat gitu. Jadi audiens itu paham bahwa itu hal penting gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga speed atau tempo itu, harus jangan sampai ada lancar terus gitu kan. Ke-9 yaitu volume. Nah, di sini volume itu adalah kenyaringan suara. Beda dengan kejelasan suara. Kalau volume itu kita kayak meningkatkan suara, nyaring, jangan berbicara seperti biasa. Kalau berbicara sama keluarga kan volume kita kan kayak standar, kayak biasa aja gitu. Tapi kalau kita berbicara di depan umum, usahakan volume kita tuh harus keras dan kedengaran. Apalagi kalau kita tampil outdoor, tuh yang di belakang harus kedengaran, karena kita ada juga di outdoor tuh kan kadang nggak pakai mic gitu. Nah, jadi itu adalah 9 unsur penting dalam teknik vokal. Jadi teknik vokal itu nggak harus dikuasai oleh penyanyi aja, tapi juga dikuasai oleh seorang public speaking. Selain unsur teknik vokal, kita juga akan berbicara tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan olah teknik vokal. Yaitu yang pertama, tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu pernapasan diafragma. Yaitu pernapasan diafragma itu sangat bagus kan, karena public speaking kita harus menggunakan pernapasan diafragma agar lebih terkontrol pita suara kita dan kejelasan suara kita gitu, lebih baik pernapasan perut. Yang kedua, nih yang paling sering terjadi, karena yang kedua ini adalah sesuatu yang sangat sering terjadi saat kita public speaking, yaitu kita harus relax tanpa nervous, jangan ada gugup. Karena memang gugup sih memang paling sering ya terjadi gugup. Jadi gugup ini harus kita bisa atasi sebelum kita tampil di depan public speaking. Seperti kita harus tarik nafas banyak-banyak, tarik nafas dalam-dalam. Jadi usahakan banyak berlatih agar tidak nervous atau gugup. Nah, yang ketiga itu jika kita berbicara mikrofon. Nah, di mikrofon ini pun kita harus bisa mengontrol. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam menggunakan mikrofon. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat kita berbicara menggunakan mikrofon yaitu keletakan mikrofon itu, teman-teman. Keletakan mikrofon itu harus bisa digunakan di bawah mulut, yaitu setara dengan dagu ini, atau mikrofon itu ya setara dengan mulut seperti ini. Jadi kalau di atas seperti ini tidak mungkin, karena suaranya akan menjadi lebih aneh. Jadi kita harus menggunakan mikrofon itu yang kalau tidak setara dengan mulut atau segini, tapi jangan sampai menutupi muka saja gitu. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan mikrofon yaitu jarak antara mikrofon dengan mulut kita. Sebenarnya tidak ada kajian antara jarak mulut dengan mikrofon, tergantung situasi kalian. Misalnya kalau menurut kalian suara kalian terlalu besar atau terlalu berdengung ketika mikrofon didekatkan, sebaiknya mikrofon itu kita jauhkan sekitar 5-15 cm agar suaranya lebih terkontrol dan lebih rapi dan enak didengar oleh penonton gitu. Dan juga yang harus diperhatikan yaitu popping. Popping itu yaitu keluarnya udara dari mulut. Udara dari mulut tuh udara mulut dari mikrofon gitu. Kan ada kan kalau kita berbicara gitu, udara mulut tuh lebih besar daripada suara hembusan nafas gitu, kayak misalnya hai, jadi suara kita tuh kayak hembusan nafasnya jadi lebih gak terkontrol gitu. Jadi usahakan lebih bisa dikontrol gitu.
Nah, itu popping. Yang harus diperhatikan lagi yaitu hilangkan medok. Nah, medok ini harus dihilangkan ketika kita berbicara di depan umum. Karena kalau kita berbicara sesama teman atau keluarga, yaitu nggak apa-apa medok masih dipertahankan. Tapi ketika kita berbicara di public speaking atau di depan banyak orang, kadang medok itu dibilang orang bisa lucu gitu. Otomatis kita harus bisa menghilangkan kebiasaan medok kita ini. Kan biasa kalau medok itu kan orang-orang Jawa gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa mengontrol misalkan bahasa Indonesia kita itu baik gitu. Karena nggak semua orang bisa bahasa Jawa atau kemendokan kalian, harus bisa dikontrol. Nah, dan ada juga yang keenam yaitu penulisan. Penulisan dalam olah vokal juga sangat penting. Karena penulisan juga berpengaruh, yaitu kita harus memilih keafektifan dalam pemilihan kata. Karena kalau kita melakukan penulisan yang baik, maka suatu public speaking kita akan lebih tersusun rapi dan teratur. Itu saja menurut saya penjelasan saya kali ini yang saya bisa sampaikan, yaitu tentang teknik vokal dalam berpublic speaking. Karena itu sangat penting teman-teman, yang harus diperhatikan yaitu ada unsurnya tadi ada 9, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam olah vokalnya, dan juga kebiasaan buruk yang harus kita hindari selama berpublic speaking. Karena itu sangat penting juga melatih kita agar lebih baik ke depannya. Karena teknik vokal juga bukan untuk seorang penyanyi, tetapi juga seorang berpublic speaking atau berpidato di depan umum. Sekian, terima kasih video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.